Sejarah Indonesia tidak pernah hitam putih. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pertarungan panjang. Bukan hanya pertarungan senjata melawan penjajah, tapi juga pertarungan ideologi, gagasan, dan cara pandang tentang masa depan negeri. Yang menarik, ada tokoh-tokoh yang dulunya dielu-elukan sebagai pejuang kemerdekaan. Bahkan ada yang ikut merumuskan dasar negara, memimpin kabinet, hingga menggerakkan rakyat. Namun, setelah Indonesia merdeka, mereka justru dipandang sebagai ancaman. Sebagian dipenjara, sebagian ditembak, sebagian hilang dari catatan resmi sejarah. Inilah kisah tragis para pejuang yang berakhir dianggap musuh negara. 1. Tan Malaka, revolusioner yang dihapus dari sejarah. Tan Malaka adalah sosok brilian. Jauh sebelum Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, ia sudah menulis gagasan tentang menuju Republik Indonesia di tahun 1925. Ia menolak kompromi dengan penjajah dan menekankan pentingnya kemerdekaan penuh, bukan setengah-setengah. Namun, setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka berselisih jalan dengan Soekarno-Hatta. Ia membentuk kekuatan sendiri, mendirikan tentara Murba, dan dianggap mengganggu persatuan. Pada tahun 1949, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan divisi Siliwangi, lalu dieksekusi. Ironisnya, seorang bapak ide revolusi Indonesia justru mati ditembak oleh bangsanya sendiri. 2. Sultan Syahrir, diplomat ulung yang jadi tahanan politik. Syahrir dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia seorang intelektual, sosialis demokrat, yang berjuang lewat diplomasi internasional. Berkat jasanya, dunia mulai mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, di masa demokrasi terpimpin Soekarno, Syahrir menolak sistem otoriter. Ia mengkritik politik Nasakom, nasionalis, agama, komunis, yang dianggapnya berbahaya. Akibatnya, tahun 1962 ia ditangkap tanpa pengadilan. Syahrir menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam tahanan, hingga wafat pada 1966 di Swiss. Dari Perdana Menteri dan diplomat hebat, menjadi tahanan politik di negeri yang ia ikut lahirkan. 3. Muhammad Natsir, pemersatu NKRI yang dibungkam. Nama Muhammad Natsir dikenal lewat Mosi Integral Natsir tahun 1950, yang berhasil menyatukan Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, Natsir juga pemimpin Partai Masyumi, partai Islam terbesar kala itu. Saat terjadi pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi, Masyumi dituduh terlibat. Akibatnya, pada 1960, Masyumi dibubarkan dan Natsir dipenjara. Padahal, tanpa mosi integralnya, NKRI mungkin tidak pernah kokoh seperti sekarang. Seorang pemersatu bangsa akhirnya dijauhi oleh negaranya sendiri. 4. Amir Syarifuddin, dari Perdana Menteri ke pemberontak. Amir Syarifuddin adalah tokoh sosialis yang sempat menjadi Perdana Menteri Indonesia pada 1947. Ia memimpin negosiasi dengan Belanda dalam perjanjian Renville. Namun setelah jatuh dari kekuasaan, Amir bergabung dengan kelompok kiri dan ikut dalam pemberontakan PKI Madiun 1948 bersama Musso. Pemerintah menilai gerakan ini sebagai ancaman besar bagi republik yang masih rapuh. Amir ditangkap, lalu dieksekusi. Dari seorang Perdana Menteri, menjadi pengkhianat yang berakhir diregu tembak. 5. Musso dan tokoh kiri lain, ideologi yang berakhir darah Musso, bersama tokoh komunis seperti Alimin dan Darsono, pernah menjadi motor pergerakan anti-kolonial. Mereka memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur buruh, tani, dan ide revolusioner. Namun, karena pemberontakan PKI 1948 di Madiun, Musso dianggap dalang dan ditembak mati. Tokoh-tokoh lain hidup di pengasingan atau terusir dari republik. Perjuangan mereka di masa kolonial diakui, tapi ideologi mereka setelah kemerdekaan dianggap ancaman. 6. Kartosoewirjo, dari Kawan. Jadi lawan, Kartosoewirjo awalnya aktif di Sarekat Islam dan ikut mengobarkan semangat perlawanan. Ia bagian dari generasi pejuang yang ingin Indonesia merdeka. Tetapi setelah kemerdekaan, ia kecewa dengan arah republik. Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, NII, dan memimpin DITII. Pemberontakan ini berlangsung lebih dari 1 dekade, menelan banyak korban jiwa. Kartosoewirjo akhirnya ditangkap, diadili,
dan dieksekusi pada 1962. Dari pejuang melawan Belanda, jadi musuh negara yang paling ditakuti. Inilah wajah lain sejarah kita, tokoh-tokoh besar yang pernah berjasa, tapi kemudian berakhir tragis. Tan Malaka, Sjahrir, Natsir, Amir, Musso, Kartosoewirjo, mereka adalah bagian dari perjalanan bangsa yang sering tidak kita bicarakan. Apakah mereka pahlawan atau pengkhianat? Sejarah akan selalu punya dua sisi. Yang pasti, mereka semua adalah saksi bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari satu suara saja, melainkan dari benturan ideologi yang keras, bahkan berdarah. Dari mereka kita belajar bahwa menjaga Indonesia bukan hanya soal berperang melawan penjajah, tapi juga soal bagaimana mengelola perbedaan agar tidak menjadi perpecahan.